pasar persaingan sempurna, memaksimalkan keunggulan kompetitif. Pasar persaingan sempurna merupakan model ekonomi ideal di mana banyak pembeli dan penjual bertransaksi dalam kondisi yang sangat kompetitif. Dalam kondisi ini, perusahaan-perusahaan harus beradaptasi dan menemukan strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan memahami karakteristik dan dinamika pasar persaingan sempurna, perusahaan dapat merancang pendekatan yang efektif untuk bersaing dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang ketat. Ada beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna, misalkan banyaknya pembeli dan penjual. Pasar persaingan sempurna dicirikan oleh jumlah pembeli dan penjual yang banyak, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengendalikan harga. Adapun produk homogen, produk yang dijual oleh para penjual dianggap identik atau tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga konsumen tidak memiliki preferensi khusus. Dan ada informasi terbuka. Pembeli dan penjual memiliki informasi yang lengkap tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang di pasar. Dan juga ada kebebasan masuk dan keluarnya pasar. Tidak ada hambatan bagi perusahaan untuk masuk atau keluar dari pasar sehingga persaingan tetap terjaga. Perilaku perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, yaitu ada memaksimalkan laba. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna bertujuan untuk memaksimalkan laba dengan menyesuaikan tingkat produk dan harga jual. Dan ada juga efisien operasional. Untuk tetap kompetitif, perusahaan harus mencapai efisien operasional yang tinggi termasuk menekankan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Dan juga ada inovasi berkelanjutan dalam pasar yang sangat kompetitif. Perusahaan perlu terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas, menambah fitur, dan menawarkan nilai tambah bagi konsumen. Dampak pasar persaingan sempurna, yaitu ada harga efisien. Dalam pasar persaingan sempurna, harga dibentuk oleh interaksi antara perminta dan penawar, sehingga mencapai harga keseimbangan yang efisien. Ya, ada pilihan produk beragam. Dengan banyaknya penjual, konsumen memiliki lebih banyak pilihan produk dengan kualitas dan harga yang bersaing. Dan juga ada inovasi dan kemajuan teknologi. Untuk bertahan, perusahaan terdorong untuk terus melakukan inovasi dan mengadopsi teknologi terbaru demi meningkatkan daya saing. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Keuntungan jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan hanya dapat memperoleh keuntungan normal karena persaingan yang ketat. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk melakukan investasi dan pengembangan bisnis. Risiko disrupsi teknologi. Dengan mudah masuk dan keluar pasar, perusahaan rentan terhadap disrupsi teknologi yang dapat mengubah struktur industri secara drastis. Kesulitan menciptakan diferensiasi. Karena produk yang homogen, perusahaan mengalami kesulitan untuk menciptakan diferensiasi yang signifikasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Tidak adanya kontrol harga. Perusahaan tidak dapat mengendalikan harga pasar yang dapat terdampak pada margin laba dan stabilitas keuangan. Selanjutnya ada strategi bertahan dalam pasar persaingan sempurna. Efisiensi operasional, menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan proses bisnis untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Inovasi berkelanjutan, mengembangkan produk, layanan, atau proses baru untuk terus menawarkan nilai tambahan bagi pelanggan. Fokus pada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik untuk menciptakan loyalitas dan diferensiasi. Branding yang kuat, membangun merek yang kuat dan memiliki identitas yang jelas untuk membedakan diri dari pesaing.
Contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pasar komoditas. Pasar untuk komoditas seperti gandum, kopi, atau emas di mana banyak produsen menjual produk yang identik. Yang kedua ada pasar saham. Pasar saham di bursa efek, di mana banyak investor membeli dan menjual saham perusahaan yang diperdagangkan. Yang ketiga ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja di mana banyak pekerja menawarkan jasa yang serupa kepada banyak pemberi kerja. Selanjutnya, menghadapi persaingan dalam pasar sempurna. Keunggulan kompetitif mencari cara untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing. Efisiensi operasional menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Inovasi produk mengembangkan produk, fitur, atau proses baru yang memberikan nilai tambah. Fokus pelanggan memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Selanjutnya ada masa depan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada digitalisasi dan disrupsi. Teknologi digital dan inovasi disruptif dapat mengubah struktur pasar, menantang model bisnis tradisional, dan menciptakan peluang baru. Yang kedua ada globalisasi dan persaingan global. Pasar persaingan sempurna semakin terintegrasi secara global, meningkatkan persaingan dan memperluas jangkauan perusahaan. Yang ketiga ada tuntutan keberlanjutan. Konsumen dan regulator semakin menuntut praktik bisnis yang bertanggung jawab serta sosial dan lingkungan mengubah dinamika pasar. Kesimpulan dari pasar persaingan sempurna adalah model ideal yang mencerminkan dinamika pasar yang sangat kompetitif. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, pasar jenis ini dapat mendorong efisiensi, inovasi, dan pilihan yang lebih baik bagi konsumen. Untuk bertahan dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan harus fokus pada strategi yang meliputi efisiensi operasional, inovasi berkelanjutan, dan orientasi pelanggan. Dengan pemahaman yang baik tentang karakteristik dan dampak pasar persaingan sempurna, perusahaan dapat merumuskan pendekatan yang efektif untuk bersaing dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang ketat.